Entrepreneur adalah individu atau orang yang menciptakan bisnis baru dengan berbagai inovasi maupun ide yang unik daripada kompetitor. Berikut ada kutipan dari konten kreator Success Before 30, yaitu Pak Chandra. Tugas entrepreneur adalah melihat peluang untuk memecahkan masalah. Ya, peluang untuk memecahkan masalah. Karena apa? Entrepreneur itu seorang yang problem solver. Dia adalah seorang yang bisa memecahkan masalah. Dia melihat masalah, berarti ini ada demand, ada permintaan. Oke, saya temukan supply. Nah, Anda bisa mempertemukan supply sama demand. Anda bisa mempertemukan orang yang membutuhkan dengan orang yang menyediakan. Dan Anda menyelesaikan masalah itu. Ketika Anda menyelesaikan masalah, sama seperti Jack Ma di Alibaba, di China. Ya, Jack Ma, kenapa dia hari ini berhasil menjadi salah satu perusahaan korporasi, konglomerasi yang sangat besar di Tiongkok? Karena dia menyelesaikan masalah banyak orang. Banyak pedagang lokal, UKM tidak bisa sukses. Tapi dia menggunakan Alibaba, dia memperkenalkan UKM dengan seluruh penjuru negeri, bahkan seluruh dunia. Dia mempertemukan orang yang membutuhkan, padahal industri kecil itu bukan berarti produknya nggak bagus. Bagus sekali. Baik, dari kutipan konten kreator Success Before 30 bisa kita lihat bahwa seorang entrepreneur sendiri harus bisa menjadi atau memecahkan suatu masalah atau biasa kita kenal sebagai problem solving. Nah, selain itu juga sebagai entrepreneur sendiri harus menjalankan beberapa tugas dengan pikiran terbuka, atau kita sebagai entrepreneur harus menjadi orang yang open minded. Jadi jika pikiran terbuka akan menjadi lebih dinamis sehingga lebih peka terhadap perubahan. Nah, kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang dilakukan entrepreneur sendiri banyak. Seperti salah satunya tadi sudah dijelaskan dari kutipan juga, dan awal saya menjelaskan setelah kutipan tadi bahwa entrepreneur sendiri harus bisa memecahkan suatu masalah untuk membuat perubahan dan menciptakan ide atau inovasi yang baru. Baik, kemudian ada kelebihan dan kekurangan menjadi seorang entrepreneur sendiri. Yang pertama ada kelebihan, yaitu lebih mudah dikontrol. Dalam hal ini kita sebagai entrepreneur atau saya sebagai entrepreneur lebih mudah mengkontrol pekerjaan sendiri karena namanya kita berusaha atau berbisnis sendiri, menjadi pengusaha. Sebagian besar kekuatan maupun keterampilan bisa dikontrol sendiri dan menjadikan kepuasan tersendiri. Kemudian adanya fleksibilitas. Yang kedua, dari kelebihannya ada fleksibilitas, atau kita bisa menjadwalkan jam kerja sesuai yang kita bisa atau komitmen yang ada, tapi juga memperhatikan dengan disiplinnya waktu. Kemudian ada freedom sendiri, yaitu kebebasan untuk bekerja kapanpun maupun dimanapun kita bekerja. Itu merupakan freedom dan ingin menarik orang sebanyak-banyaknya untuk ikut berwirausaha. Dan kelebihan yang keempat ada gaji rasional. Gaji rasional sendiri yaitu sebagai pengusaha, penghasilan secara tidak langsung atau secara langsung berkaitan dengan usaha atau kesuksesannya ke depan juga akan menjadikan faktor gaji rasional sendiri. Adanya kelebihan pasti juga ada kekurangan dari seorang entrepreneur sendiri. Kekurangannya dalam hal yang pertama itu ada administrasi, yaitu membuat semua keputusan bisa menjadi hal yang baik, namun hal ini juga dapat menjadi beban. Tapi suatu keputusan jika diputuskan sendiri maupun secara bersama dalam entrepreneur sendiri, itu dalam bidang administrasi menjadikan beban. Selain itu ada persaingan. Kelemahan yang kedua persaingan, karena banyaknya persaingan dalam suatu usaha menjadikan kita sebagai entrepreneur harus menjadi orang yang kompetitif dengan
ide dan inovasi yang berbeda. Selain itu, yang ketiga ada kelemahan gaji tidak sama setiap bulannya atau gajinya tidak tetap. Kita ketahui bahwa menjadi seorang entrepreneur sendiri memiliki gaji yang tidak tetap. Kemudian adanya jadwal kerja yang tidak bisa diprediksi.